Definisi dari ACS atau Acute Coronary Syndrome. Sindrom koroner akut atau Acute Coronary Syndrome merupakan kasus kegawatan dari penyakit jantung koroner atau PJK yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Ahmad Dazar Winarto, saya Ardia Maya Maharani, dan Oktaviani Nadia Aulia akan menyampaikan presentasi dari materi kelompok kami, yaitu mengenai Acute Coronary Syndrome atau ACS. Sumbatan dinamis akibat spasme lokal arteri koroner epikardial, katup jantung yang abnormal, infeksi bakteri, dan faktor ekstrinsik berupa anemia, hipertensi, dan takikardia. Menurut Perky, definisi dari ACS atau Acute Coronary Syndrome. Sindrom koroner akut atau Acute Coronary Syndrome merupakan kasus kegawatan dari penyakit jantung koroner atau PJK yang terjadi karena proses penyempitan pembuluh darah sehingga aliran darah koroner berkurang secara mendadak. Penyebab SKA adalah tebalnya endapan lemak atau plak pada dinding pembuluh darah sehingga menyebabkan penurunan aliran darah miokard yang akibat dari penyempitan arteri koroner, sumbatan dinamis akibat spasme lokal arteri koroner epikardial, katup jantung yang abnormal, infeksi bakteri, dan faktor ekstrinsik berupa anemia, hipertensi, dan takikardia. Menurut Perky, berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan elektrokardiogram atau EKG, dan pemeriksaan biofarmaka jantung, ACS dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah infark miokard akut dengan elevansi segmen ST, yang kedua adalah infark miokard akut non-elevansi segmen ST, dan yang ketiga adalah angina pectoris tidak stabil. Selanjutnya, patofisiologi. Sebagian besar SKA adalah manifestasi akut dari plak ateroma pembuluh darah koroner yang koyak atau pecah akibat perubahan komposisi plak dan penipisan tudung fibrosa yang menutupi plak. Kejadian ini akan diikuti oleh proses agregasi trombosit dan aktivasi jalur koagulasi sehingga terbentuk trombus yang kaya trombosit. Trombus akan menyumbat lubang pembuluh darah koroner baik secara total maupun parsial atau menjadi mikroemboli yang menyumbat pembuluh darah koroner yang lebih distal. Selain itu, terjadi pelepasan zat vasoaktif yang menyebabkan vasokontriksi sehingga memperberat gangguan aliran darah koroner. Berkurangnya aliran darah menyebabkan iskemia miokardium. Suplai oksigen yang berhenti selama kurang lebih 20 menit menyebabkan miokardium mengalami nekrosis atau infark miokard. Berikutnya adalah faktor risiko dari SKA. Faktor risiko dari SKA sendiri terbagi menjadi 2, yaitu faktor penyebab atau faktor risiko SKA yang dapat dimodifikasi dan yang tidak dapat dimodifikasi. Faktor penyebab SKA yang dapat dimodifikasi yang pertama adalah peningkatan tekanan darah, diabetes mellitus, peningkatan kolesterol darah, merokok, kurang olahraga dan latihan fisik, diet dengan kadar lemak tinggi dan kegemukan, dan yang terakhir adalah stres. Sedangkan faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi yaitu memiliki riwayat keturunan, yang kedua usia, yang ketiga jenis kelamin, dan yang keempat adalah etnis. Selanjutnya diagnosa. Yang pertama, anamnesis. Keluhan pasien dengan iskemia miokard dapat berupa nyeri dada yang tipikal atau atipikal. Yang kedua, pemeriksaan fisik dilakukan untuk mengidentifikasi faktor pencetus iskemia, komplikasi iskemia, penyakit penyerta, dan menyingkirkan diagnosis pending. Yang ketiga, pemeriksaan elektrokardiogram. Semua pasien dengan keluhan nyeri dada atau keluhan lain yang mengarah kepada iskemia harus menjalani pemeriksaan EKG. Yang keempat, pemeriksaan biomarker jantung. Kreatinin kinase MB atau troponin merupakan biomarker nekrosis miosit jantung dan menjadi biomarker untuk diagnosis infark miokard. Yang kelima, pemeriksaan non-invasif. Ekokardiografi transtorakal saat istirahat dapat memberikan gambaran fungsi ventrikel kiri secara umum dan berguna untuk menentukan diagnosis banding. Yang keenam, pemeriksaan invasif memberikan informasi mengenai keberadaan dan tingkat keparahan PJK, sehingga dianjurkan segera dilakukan untuk tujuan diagnostik pada pasien dengan resiko tinggi dan diagnosis banding yang tidak jelas. Yang ketujuh, pemeriksaan laboratorium. Data laboratorium berupa tes darah rutin, gula darah sewaktu, status elektrolit, koagulasi darah, tes fungsi ginjal, dan panel lipid.
Yang kedelapan, pemeriksaan foto polos. Tujuan pemeriksaan untuk membuat diagnosis banding, identifikasi komplikasi dan penyakit penyerta. Selanjutnya, goal terapi yang pertama menormalkan laju aliran darah ke arteri terkait infak untuk mencegah ekspansi infak. Yang kedua, pencegahan komplikasi. Yang ketiga, meringankan ketidaknyamanan pada bagian dada akibat iskemik. Yang keempat, menormalkan perubahan segmen ST dan gelombang T pada EKG. Yang kelima, mengontrol faktor resiko pada kardiovaskular. Yang keenam, pencegahan kejadian tambahan seperti stroke dan gagal jantung. Yang ketujuh, peningkatan kualitas hidup. Selanjutnya, terapi farmakologi. Yang pertama ada beta blocker. Terapi penyekat beta terletak pada efeknya terhadap reseptor beta 1, mengakibatkan turunnya konsumsi oksigen miokardium. Penyekat beta direkomendasikan pada APTS atau IMANES, terutama jika terdapat hipertensi dan atau takikardia dan selama tidak terdapat kontraindikasi. Penyekat beta oral hendaknya diberikan dalam 24 jam pertama. Untuk contoh penyekat beta oral itu ada atenolol, bisoprolol, carvedilol, metoprolol, propanolol, dan dosisnya bisa dilihat pada tabel. Yang kedua, ada nitrat. Keuntungan terapi nitrat terletak pada efek dilatasi vena yang mengakibatkan berkurangnya preload dan volume akhir diastolik ventrikel kiri, sehingga konsumsi oksigen miokardium berkurang. Untuk contoh nitrat, ada isosorbit dinitrat, isosorbit 5 mononitrat, dan nitrogliserin. Untuk dosisnya bisa dilihat pada tabel. Yang ketiga, ada kalsium channel blocker. Nifedipin dan amlodipin mempunyai efek vasodilator arteri dengan sedikit atau tanpa efek pada nodus SA atau AVI. Sebaliknya, verapamil dan diltiazem mempunyai efek terhadap nodus SA dan AVI yang menonjol, dan sekaligus efek dilatasi arteri. Studi menggunakan CCB pada APTS dan IMANES umumnya memperlihatkan hasil yang seimbang dengan penyekat beta dalam mengatasi keluhan angina. Untuk contoh penyekat kanal kalsium itu ada verapamil, diltiazem, nifedipin, dan amlodipin. Untuk dosisnya bisa dilihat pada tabel. Sekian penjelasan mengenai materi ACS dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.